Halo brother, aku Hans, ada film bagus untuk kalian semua. Hukumnya wajib miringkan HP, gunakan headset, jangan lupa gorengan dan kopi pahitnya. Yuk gas. Film dimulai dengan menampilkan sekelompok orang yang berasal dari lembaga anti narkoba atau BNN Korea Selatan. Mereka sedang mencoba menggerebek sebuah transaksi barang. Diawali dengan pengintaian, lalu mereka masuk ke sebuah klub malam. Target yang mereka buru adalah si pria berbadan besar yang akan membeli narkoba dari pengedar yang ada di klub ini. 고기 전달했습니다. Ya, penggerebekan pun terjadi. Sementara di tempat lain, kurir narkoba yang tengah menyamar menjadi pelayan klub malam sedang berganti baju. Tapi ternyata di ruangan itu ada seorang wanita bernama Mbak Yin, si penari tiang. Sebentar, si penari tiang tengah bersembunyi. Ya, Mbak Yin pun melumpuhkan si kurir dengan alat kejut listrik dan mengambil tas hasil transaksi narkoboy si kurir. Kembali lagi ke tim BNN yang berusaha menangkap pembeli narkoba. Lantaran lawannya berbadan besar, tim BNN pun kewalahan menghadapinya. Hingga datanglah ketua tim yang bernama Pak Kim yang kemudian berhasil melumpuhkan target. Setelah dilakukan penggeledahan, sayangnya tim BNN kehilangan barang bukti yang membuat Pak Kim murka. Dan inilah the man from nowhere. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang pria yang habis membeli sebungkus sosis so nice. Panggil dia Tae-sik. Ia tinggal di sebuah rumah susun dan di sana Tae-sik membuka jasa pegadaian untuk tetangga yang menghuni di sana. Tetangga yang sering menggadai barangnya adalah seorang ibu dengan satu putrinya yang bernama Naomi. Naomi dan Tae-sik sendiri keduanya berteman. Pasalnya Naomi sendiri tak punya teman selain Tae-sik. Namun sikap Tae-sik layaknya kayak opa-opa Korea, kayak batu es, dingin. Walaupun bersikap dingin, ia sangat peduli ke Naomi. Tae-sik beli sosis saja dimakan berdua bareng Naomi. Saat makan bersama ini mereka saling mengobrol. Naomi pun memiliki hobi menghias kuku. Ya, dia ibunya Naomi. Naomi dipanggil emaknya malah ngumpet. 아저씨, 쌤 여기 있어? 안 왔는데. 나 거기 있는 거 다 알아. 얼른 안 나와? 문 열어보라니까. Sementara di tempat lain, pria besar yang kemarin ditangkap BNN akhirnya dibebaskan karena tak ada barang bukti. Pria besar itu pun kembali ke markas tempat bosnya berada. Nih tampang bosnya, Bos John namanya. Bos John tengah menyetrap anak buahnya yang gagal mendapatkan heroin dan justru kehilangan uang. Ia pun mengecam anak buahnya untuk segera mendapatkan barang tersebut. Scene pun berpindah. Si wanita pencuri uang mendapat ancaman dari seorang pria agar ia segera menyerahkan uangnya. Karena sang pemilik uang alias Bos John sedang marah besar. Ternyata wanita tersebut tak lain adalah ibunya Naomi. Ibu Naomi tak akan mengembalikan uangnya jika dia tak mendapatkan 20% dari uang itu. Naomi yang mendengar dari luar hanya bisa diam-diam dan bersedih. Ia kemudian pergi ke tempat Tae-sik dan meminta untuk tidur di rumahnya. Sekedar tidur. Keesokan harinya, Tae-sik pergi berziarah ke makam istrinya, sekedar untuk baca Yasin dan sapu-sapu. Sesaat ia teringat mendiang istrinya saat masih hidup, matanya mulai berkaca-kaca. Setelah berziarah dan ngasih sedekah ke anak-anak yang bawa lidi dan air, Tae-sik pun pulang. Belum lama berjalan ia melihat Naomi sedang dimaki-maki oleh ibu-ibu dan ada juga 2 polisi bersama mereka. Ternyata Naomi telah mencuri tas milik ibu tersebut. 이거 어른 와야 해결돼. 어? 엄마 안 계셔? 아빠야? 아저씨! 저기요. 뭐요? Kemudian di film ini pun menampilkan pemeran yang lain. Ada pria bernama Tekas yang tengah mandi bola bareng ciwi-ciwi. Kemudian ia mendapat telepon dari saudaranya si Tekus. Ya, si Tekus ini adalah anak buahnya Bos John. 물건 빼돌리는 알아냈다. 춤추는요? Sementara Tae-sik mampir ke toko kelontong Madura yang ternyata ada Naomi yang juga lagi kesal karena sebelumnya diacuhkan Tae-sik. Setelah selesai membeli cotton bud, Tae-sik pun mengikuti Naomi dari belakang menuju ke rumahnya. Sesampainya di ujung gang, Naomi meminta kembali MP3 yang sebelumnya ia gadaikan.
Sebagai gantinya ia memberikan satu kartu Yu-Gi-Oh bergambar kesatria kegelapan. 아저씨도 제가 창피하죠. 괜찮아요. 아저씨까지 미워하면 여기가 막 아파요. 그니까 안 미워요. Ya, Tae-sik pun hanya terdiam, tak bisa berkata-kata. Sesampainya di rumah, Naomi mendapati ibunya sedang disekap oleh seorang pria yang tak lain adalah si Tekas. Lalu datang lagi seorang pria yang kemudian menutup mata Naomi dari belakang. Dia bernama Jaewol. Naomi hanya menangis, ibunya terus disiksa. Si Tae-sik yang sudah sampai rumah melihat gembok pintunya sudah dirusak, ia pun curiga. Kayaknya ada orang yang masuk ke rumahnya. Dan benar saja anak buah si Tekas telah masuk ke rumahnya. Mereka menanyakan keberadaan tas milik Pihyung atau ibunya Naomi yang tempo hari telah digadaikan. Tae-sik nampak tak suka dengan kehadiran mereka, walaupun dengan ancaman senjata tajam. Si Tekas kemudian mengutus Jaewol, salah satu anak buahnya yang paling kuat. Jaewol dan Tae-sik saling memandang. 아저씨 누구셔? 전동 포털건 번지수 잘못 찾았어. 물건 잡히는 애가 있거든? 카메라 가봐. 그거 내놔. 야 말해봐. Si Tekas meminta agar Tae-sik memberikan tas milik ibunya Naomi. Ia pun bergegas mengambil tas tersebut dan menyerahkan ke Jaewol. Jaewol pun membuka tas tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat 2 bungkus heroin. Lalu di hadapan Tae-sik, Jaewol malah membunuh salah satu anak buah si Tekas dengan pistol. Ya, Tae-sik berusaha mengejar Naomi yang diculik, namun apa daya larinya kalah cepat dengan kecepatan mobil milik si Tekas. Keesok harinya Tae-sik nampak gusar, gelisah dan tak tenang karena tetangga satu-satunya telah diculik oleh gembong narkoboy. Karena sebelumnya Jaewol meninggalkan sebuah HP, lalu ia menggunakan HP itu untuk menghubungi si Tekas. Ya, si Tekas memerintahkan Tae-sik untuk mengantar paket heroin ke Bos John dengan janji ia akan membebaskan Naomi dan ibunya. Dengan terpaksa, Tae-sik pun menyanggupinya. Dengan instruksi dari si Tekas, Tae-sik mengambil paket heroin di suatu tempat lalu mengantarkannya ke Bos John. Sesampainya di rumah Bos John, ia disambut langsung, "Marhaban, welcome, welcome, welcome." Bos John berusaha sok akrab, namun Tae-sik langsung mengeluarkan sebungkus heroin dan mengatakan bahwa dirinya sudah menepati janji. Lalu ia meminta agar Naomi dan ibunya segera dikembalikan. Bos John pun bingung dan kaget dengan semua ini. 물건은 잘 받으셨나? 만식이? 내한테 던지게 하는 기가. 아니면 알아들어? 이 씹새끼야? Ya, si Tekas Tekus ini ternyata berniat menjebak Bos John dengan memanfaatkan Tae-sik. Bos John pun panik dan mencoba segera kabur dari tempat ini. Sementara Tae-sik dihajar oleh anak buah Bos John, lalu dilemparkannya keluar melalui jendela dengan maksud agar polisi menangkapnya. Polisi pun merangsak masuk ke markas Bos John, sementara Bos John keluar melalui pintu sebelah. Tae-sik melihat Bos John mau kabur dengan mobilnya lalu bergegas mencegat Bos John dengan sebuah mobil. Tabrakan pun tak terhindarkan. Tae-sik keluar mobil, namun betapa terkejutnya ia tatkala melihat ke dalam bagasi mobil. Ternyata ibu Naomi telah meninggal dan jasadnya penuh dengan jahitan. Tae-sik yang tak sempat kabur langsung disergap polisi. Di kantor polisi, semua anak Bos John yang tertangkap termasuk Tae-sik kini harus menjalani tes urin. Kemudian Tae-sik diinterogasi oleh penyidik atas tuduhan pengedaran narkoboy dan juga kasus pembunuhan. Lalu datanglah penyidik lain yang menyerahkan berkas catatan kepolisian milik Bos John. Namun ia mengatakan bahwa catatan milik Tae-sik terkunci. Tim penyidik kesulitan mencari tahu informasi atas identitas dari Tae-sik. 갑시다 먹고 어이? 저기요. 어이? 아이 밥 먹고 나서 버득버득 끝냅시다. Kemudian Shin mengarah ke sosok pria yang sebelumnya bersama ibunya Naomi saat mencuri tas. Lalu pria itu diculik oleh sekelompok orang atas muslihat seorang nenek.
Kemudian Naomi diserahkan ke nenek itu sebagai imbalannya. Si nenek menawarkan jika Naomi mau ikut dengannya maka ia bisa bertemu dengan ibunya. Naomi pun menerima tawarannya tanpa mengetahui bahwa ibunya sudah tiada. Kemudian nenek itu mengantarkan Naomi ke sebuah rumah yang sesampainya di sana, tiba-tiba Naomi dimasukkan ke sebuah kamar lalu dikunci. Ternyata di dalam kamar itu ada beberapa anak kecil yang juga disekap. Ya, nenek tersebut rupanya sindikat jual beli manusia beserta organ-organnya. Pak Kim yang pergi ke rumah Tae-sik dan ibunya Naomi untuk mencari barang bukti tiba-tiba mendapatkan laporan bahwa Tae-sik telah kabur. Pak Kim segera kembali ke markas. Betapa terkejutnya ia dan dua rekannya saat melihat rekaman aksi Tae-sik menghajar polisi penjaga. Salah satu rekan Pak Kim mengatakan bahwa catatan milik Tae-sik diberi kode 0011 yang artinya ia adalah berasal dari intelijen militer. Hal inilah yang membuat Pak Kim semakin penasaran dengan sosok Tae-sik yang sesungguhnya. Sementara di scene lain kita diperlihatkan betapa sadisnya dua bersaudara si Tekas dan si Tekus saat menginterogasi rekan ibunya Naomi yang ikut andil dalam pencurian. 그럼 전당포 그 새끼 뭔데? 그 새끼 담배지. 끝까지 물어. 너 고추 잘라서 토치로 그슬 내. Ya, tiba-tiba si Tekus datang mengambil kapak dari genggaman adiknya dan langsung menghujamkan ke kepala pria itu. Sementara nasib persembunyian Bos John akhirnya terungkap oleh Jaewol. Bos John memohon agar dirinya bisa diampuni. Setelah beberapa lama mengorek informasi tentang Tae-sik, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan sedikit informasi dari bantuan Amerika Serikat. Diketahui bahwa Tae-sik adalah mantan anggota pasukan intelijen militer yang bertugas dari tahun 98 sampai 2006. Berkat pelatihannya yang brutal, ia memiliki keahlian khusus dan juga mendapatkan beberapa bintang penghargaan. Sementara itu Tae-sik terus mencari jejak dari si Tekas dan si Tekus. Bermodalkan HP Nokia yang diberikan Jaewol tempo lalu, ia lantas mendatangi tempat di mana kartu perdana itu dibeli. Namun orang-orang penjaga ini nampak sinis dan menyepelekan Tae-sik. Ya, perkelahian pun tak terelakkan lagi. Tae-sik menghajar beberapa orang sekaligus hingga pemilik usaha ini menyerah. Lantas ia memberikan secari kertas di mana si Tekas dan si Tekus berasal. Tanpa berserang lama, Tae-sik langsung bergegas menuju alamat yang tertulis di kertas itu. Lalu sampailah di sebuah klub malam. Tampak bajingan si Tekas sedang asik menikmati amer bersama beberapa wanita penghibur. Sedangkan Tae-sik yang baru masuk lift untuk naik, tiba-tiba ia bertemu dengan si Tekus. Namun ia belum sadar bahwa yang ia temui adalah Tae-sik. Tae-sik tak gegabah, ia bahkan mengacuhkan Tekus begitu saja. Tak lama kemudian, Tae-sik menemukan anak buah si Tekus yang dulu menculik Naomi. Namun tiba-tiba Jaewol datang dan langsung melepaskan tembakan ke Tae-sik. Untungnya Tae-sik bisa menghindarinya. Pihak BNN dan kepolisian yang sudah mengendus keberadaan si Tekus akhirnya sudah masuk ke klub malam. Jaewol masih mencari-cari keberadaan Tae-sik yang bersembunyi. Jaewol lalu melepaskan beberapa tembakan hingga Tae-sik pun keluar. Naasnya, salah satu peluru Jaewol menghunus bagian perut Tae-sik. Saat duel mereka berlanjut di tengah kerumunan tamu klub, tiba-tiba Tekus mencegah Jaewol. Sebelum mereka pergi, Tekus meninggalkan sebuah HP untuk Tae-sik. Senang ngasih HP dia. Tae-sik berusaha mengejar Tekus sampai ke jalan raya, namun karena luka di perutnya ia nampak semakin melemah. Ia pun pergi ke kediaman teman lamanya saat menjadi agen pasukan khusus. Ia bernama Dolman. Dolman lalu menolong Tae-sik dengan mengeluarkan proyektil yang bersarang di perutnya. Di saat masa kritis ini Tae-sik lalu teringat masa lalunya, tepatnya kenangan buruk hari di mana istri tercintanya meninggal ditabrak oleh seorang tak dikenal dan ia mendapatkan luka tembak di bagian dada.
Keesokan harinya saat Tae-sik sudah siuman, ia meminta tolong ke rekannya untuk dicarikan sebuah senjata pistol semi otomatis yang berisi setidaknya 10 peluru. Setelah Tae-sik sudah benar-benar pulih, sebelum melanjutkan ke misi pencarian Naomi dan membasmi Tekas dan si Tekus bersaudara, tak lupa ia merubah penampilannya dengan memotong rambut dengan model cepmek. Ia juga sudah mendapatkan beberapa pistol dari Dolman. Tiba-tiba Tae-sik mendapatkan telepon yang ternyata dari ketua BNN yakni Pak Kim. Pak Kim mengetahui bahwa Tae-sik sedang mencari keberadaan Naomi. Ia mengatakan ke Tae-sik bahwa Naomi masih hidup dan tempo hari ia telah menarik uang dari mesin ATM di dekat kantor polisi Gasan. 아는 정보 전부 털어놔. 만석이 종석이 송명무 죽은 것도 그놈들이야. Ya, Pak Kim pun terkejut mendengar info tersebut. Esok harinya, Pak Kim berhasil menangkap salah seorang anak buah si Tekus yang hendak mengedarkan narkoba. Anak buah itu pun langsung diinterogasi oleh Pak Kim. 만종이 걔네 요새 애들도 갖다 파냐? 그 새끼들 그러고도 남죠. 물건 운반하고 돈 수금시키고 아니 앤데 누가 의심이나? Ya, si Tekas-Tekus bukan hanya menjual organ anak tetapi juga memanfaatkan anak sebagai kurir narkoba. Karena anak-anak tidak bisa dijerat hukum jika ia melakukan tindak pidana. Sementara Tae-sik yang sudah mulai bergerak dengan mengamati gerak-gerik anak-anak di sekitar wilayah kota Gasan, Tae-sik pun terkejut bahwa ternyata banyak anak-anak kecil yang dimanfaatkan untuk mendistribusikan narkoba ke tangan-tangan konsumen. Hingga Tae-sik terus mengikuti salah seorang anak yang menjadi kurir narkoba, hingga sampailah ia di sebuah toko dan menyelinap masuk. Ketika ia menelusuri lorong hingga ke ruangan bawah tanah, betapa terkejutnya Tae-sik saat ia mengetahui bahwa di ruangan itu banyak anak-anak kecil yang sedang memproduksi narkoba. Terlihat juga si Tekas yang mengawasi anak-anak itu. Sedangkan di ruangan sebelahnya ada seorang pria yang sedang mencoba menyuntikkan obat ke anak kecil. Beruntungnya dapat dicegah oleh Tae-sik dan langsung membunuhnya. Akibat suara tembakan itu, jedor-jedor si Tekas pun mengetahui bahwa ada tamu tak diundang. Namun dengan cepat Tae-sik melumpuhkan kaki si Tekas saat ia mencoba kabur. Si Tekas pun tak berdaya di hadapan Tae-sik. Si Tekas kemudian diikat di sebuah kursi, lalu diminta untuk menghubungi si Tekus dan meminta agar Naomi segera dibawa kembali dalam waktu 1 jam. Si Tekus marah besar karena sang adik disiksa habis-habisan oleh Tae-sik. Lalu si Tekus meminta Jewol mencukil mata Naomi. Amarah Tae-sik sudah tak terbendung lagi atas ulah si Tekas dalam penjualan organ tubuh anak. Ia lalu memotong selang gas LPG tepat di dekat si Tekas. Dan tak lupa, sebagai pemicunya ia nyalakan sebuah lampu teflon. Ya, Tae-sik berencana melenyapkannya beserta tempat produksi narkobanya setelah semua anak keluar. Di tempat lain, Jewol sedang bersama rekannya dan juga Naomi di dalam sebuah mobil. Nampak rekannya itu adalah orang yang bertugas sebagai eksekutor atau ahli bedah gadungan pengambil organ tubuh anak-anak. Naomi tak mengetahui apa yang mau dilakukan oleh pria itu. Si pria itu malah mengatakan, 심장을 꺼냈거든. 니네 엄마는 여기 있는 거야. 우리 엄마 죽은 거 아니죠? 네, 우리 엄마 살아있죠? 어딨어요? 엄마 만나. Di lain sisi, pihak kepolisian akhirnya menemukan persembunyian si nenek tukang menculik anak. Pak Kim dan timnya akhirnya bisa menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban penculikan. Dan berkat Tae-sik, ia juga menemukan gedung tempat Tekas memproduksi narkobanya. Sesaat kemudian Tae-sik pun akhirnya menemukan markas persembunyian si Tekus. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh si Tekus yang sudah menunggu kedatangannya. 종석이 어딨어? 송이가 먼저다. Si Tekus lalu melemparkan sebuah botol berisi sepasang bola mata milik Naomi. Dengan gemetar diselimuti kesedihan mendalam, Tae-sik mengambil botol itu. Ia merasa gagal karena tidak bisa melindungi tetangga tercintanya. Amarah Tae-sik mulai sudah diubun-ubun. Ia langsung mengeluarkan sebuah pistol lalu menembaki anak buah si Tekus. Jewol juga mengeluarkan pistolnya dan adu tembak pun tak terelakkan. Banyak anak buah Tekus gugur di tempat hingga peluru mereka pun habis.
Iya, sementara si Tekus kabur meninggalkan TKP. Kini yang tersisa hanya si Jewol saat Tae-sik mau mengambil botol bola mata milik Naomi yang jatuh. Ya, duel ronde kedua antara Jewol dan Tae-sik pun dimulai. Berkat keahlian bela diri yang ia dapatkan dari pengalaman menjadi tim pasukan elit, ditambah sebilah pisau di tangannya, Tae-sik mampu membunuh Jewol. Tae-sik kemudian bergegas pergi ke parkiran untuk mencegat si Tekus yang mau kabur dengan sebuah mobil. Tae-sik menembaki mobil yang dikendarai Tekus hingga seketika mobil yang dikendarinya oleng lalu menabrak mobil lain yang sedang terus parkir. Ya, Tae-sik akhirnya mampu membalaskan dendam atas kematian tetangganya yang tercinta, Naomi beserta ibunya. Namun kini ia tak memiliki siapapun. Orang-orang yang dicintainya telah mati semua. Lalu Tae-sik gelap mata, ia mencoba bunuh diri dengan menembakkan kepalanya dengan sebuah pistol. Namun 아저씨 나 구하러 온 거예요? ya, Naomi langsung berlari memeluk tubuh Tae-sik yang penuh darah. Akhirnya mereka hidup bersama. Film pun tamat. Sedikit kata-kata terakhir dalam video ini. Kehilangan kekasih bukan saja soal nyawa, tetapi tentang dia hadir, singgah, menetap, kemudian nyaman dan melupakan kematian. Akhirnya aku Hans dan kru Kompas TV undur suara. Assalamualaikum.